Bayangkan sebuah startup yang digadang-gadang akan menyelamatkan para petani di Indonesia. Startup ini didukung oleh investor-investor besar, bahkan sampai didanai oleh uang yang terafiliasi dengan negara. Namanya dipuji-puji di mana-mana sebagai masa depan pertanian digital. Tapi, beberapa tahun kemudian, nama startup yang sama justru muncul di ruang sidang tindak pidana korupsi. Uangnya mencapai ratusan miliar rupiah. Orang-orang penting di dalamnya ditahan, dan publik pun mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik Tanihub? Ini bukan sekadar kisah startup yang gagal. Ini adalah cerita tentang ambisi yang sangat besar, uang yang juga sangat besar, dan pengawasan yang diduga bocor di tengah jalan. Sebuah kisah yang rumit, penting, dan perlu kita pahami bersama. Halo semuanya, selamat datang kembali. Dalam video kali ini, kita akan membedah kasus Tanihub secara runtut dan sejernih mungkin. Mulai dari mimpi besarnya sebagai startup agritech, aliran dana investasi yang fantastis, hingga dugaan penyimpangan yang kini sedang diproses secara hukum. Kita akan fokus pada fakta, kronologi, dan analisis yang mendalam, tanpa sensasi kosong atau gosip murahan. Karena ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi ekosistem startup di Indonesia. Jadi, mari kita mulai dari awal. Tanihub tidak lahir sebagai startup biasa. Ia lahir dengan sebuah narasi penyelamatan nasional. Pada awal berdirinya, Tanihub datang dengan satu janji besar, memotong rantai distribusi pertanian yang panjang dan rumit, meningkatkan kesejahteraan para petani kecil, dan membuat harga pangan menjadi lebih adil bagi konsumen. Model bisnisnya, jika kita lihat di atas kertas, terdengar sangat sederhana dan brilian. Petani yang biasanya kesulitan menjual hasil panennya, kini bisa langsung terhubung ke platform digital Tanihub. Dari sana, hasil panen mereka akan langsung disalurkan ke pembeli-pembeli besar seperti restoran, hotel, supermarket, atau bahkan konsumen individu. Secara teori, ini adalah solusi win-win. Petani dapat harga yang lebih baik, dan pembeli dapat produk segar dengan harga yang lebih kompetitif. Pasar pun merespons dengan sangat positif. Ide ini dianggap sebagai terobosan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Investor mulai berdatangan, pendanaan pun mengalir deras. Nama-nama besar di dunia investasi, termasuk perusahaan modal Ventura yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara alias BUMN, ikut menanamkan modalnya. Di titik ini, Tanihub bukan lagi sekadar startup. Ia telah menjadi simbol harapan bagi sektor pangan di Indonesia. Sebuah bukti bahwa teknologi bisa menjadi jawaban atas masalah-masalah klasik yang sudah mengakar puluhan tahun. Media meliputnya dengan antusias. Pemerintah memberinya panggung. Tanihub seolah menjadi poster child, anak emas dari revolusi digital di sektor agrikultur. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kisah-kisah besar, di balik narasi ideal yang ditampilkan ke publik itu, pertanyaan-pertanyaan krusial mulai muncul. Apakah model bisnis ini benar-benar berkelanjutan? Apakah pertumbuhan yang sangat cepat ini diimbangi dengan manajemen internal yang solid? Sayangnya, keraguan ini perlahan mulai menemukan jawabannya. Ketika uang yang masuk ke sebuah perusahaan bukan lagi ratusan juta, tapi sudah mencapai ratusan miliar rupiah, ada satu hal yang menjadi sangat krusial, bahkan lebih penting dari inovasi itu sendiri, pengawasan. Disinilah, menurut pihak berwenang, letak masalah utamanya. Jaksa penuntut umum kemudian mengungkap beberapa temuan yang mengejutkan. Investasi jumbo yang masuk ke Tanihub diduga kuat tidak melalui prosedur kelayakan yang semestinya. Proses due diligence atau uji tuntas yang seharusnya menjadi saringan utama sebelum uang dikucurkan, diduga tidak dilakukan dengan cermat dan prudent. Selain itu, dana yang sudah cair pun diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya. Ada indikasi bahwa uang investasi yang seharusnya dipakai untuk memperkuat operasional, mengembangkan teknologi, atau memberdayakan lebih banyak petani, justru dialirkan untuk hal-hal yang tidak relevan dan berisiko tinggi. Akibatnya, alih-alih menghasilkan keuntungan, investasi ini justru berujung pada kerugian finansial yang sangat besar. Angka yang disebut dalam dakwaan jaksa sangat fantastis, mencapai ratusan miliar rupiah. Dan kita harus ingat, ini bukan sekadar uang investor swasta biasa. Sebagian dari dana tersebut berasal dari lembaga yang terafiliasi dengan negara, yang berarti ada unsur uang publik di dalamnya. Disinilah status perkaranya berubah secara fundamental.
Ini bukan lagi sekadar urusan bisnis yang merugi atau strategi yang keliru. Ini sudah masuk ke wilayah hukum pidana, dengan dugaan adanya unsur korupsi dan kerugian negara. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin pengawasan bisa sedemikian longgar? Startup memang bisa gagal, itu adalah risiko bisnis yang wajar. Bahkan di Silicon Valley, 9 dari 10 startup berakhir dengan kegagalan. Tapi, tidak semua kegagalan bisnis berakhir di penjara. Kasus Tanihub menjadi berbeda karena adanya dugaan tindak pidana yang serius. Dalam proses penyidikannya, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan beberapa nama penting sebagai tersangka. Para tersangka ini tidak hanya berasal dari internal perusahaan Tanihub, tetapi juga dari pihak pemberi modal atau perusahaan modal ventura yang menyalurkan investasi. Ini menunjukkan bahwa jaksa melihat adanya dugaan kong kali kong atau persekongkolan antara kedua belah pihak. Dakwaannya pun sangat berat. Pasal-pasal yang menjerat mereka adalah tentang korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dari sudut pandang penegak hukum, ini bukanlah sekadar salah perhitungan atau salah strategi bisnis. Jaksa menilai ada unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, dan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Proses hukum pun mulai berjalan. Sidang demi sidang dibuka untuk umum. Dokumen-dokumen pembuktian dibacakan di depan majelis hakim. Saksi-saksi dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan dari sinilah, publik perlahan mulai melihat sisi lain dari cerita Tanihub. Sebuah sisi yang selama ini mungkin tersembunyi di balik citra gemilang sebagai startup penyelamat petani. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa di balik valuasi miliaran, ada tanggung jawab hukum yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaan yang paling relevan untuk kita sekarang bukan hanya soal apa yang terjadi pada Tanihub, tapi apa dampaknya bagi ekosistem startup di Indonesia secara keseluruhan. Kasus ini tidak berdiri sendiri, ia menciptakan efek domino yang terasa di seluruh industri. Pertama, para investor, terutama yang mengelola dana besar dan dana institusional, kini menjadi jauh lebih berhati-hati. Mereka tidak akan lagi mudah terbuai oleh narasi besar atau janji-janji manis. Proses due diligence atau uji tuntas kini menjadi semakin ketat, mendalam, dan terkadang jauh lebih lama. Setiap klaim akan diverifikasi, setiap angka akan diaudit, dan setiap potensi risiko akan dianalisis dengan mikroskop. Kedua, startup yang mengusung narasi sosial atau impact-driven tidak lagi otomatis dipercaya begitu saja. Dulu, narasi membantu petani atau menyelamatkan lingkungan bisa menjadi nilai jual yang sangat kuat. Sekarang, investor akan bertanya lebih jauh. Bagaimana model bisnisnya? Bagaimana tata kelolanya? Bagaimana jalur menuju profitabilitasnya? Niat baik saja tidak lagi cukup. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling penting, untuk pertama kalinya publik dan para pelaku startup melihat dengan sangat jelas, startup tidak kebal hukum. Status sebagai perusahaan teknologi yang inovatif tidak memberikan imunitas dari jerat hukum pidana jika terjadi penyelewengan. Inovasi tetaplah penting, bahkan sangat vital. Tapi, tata kelola perusahaan yang baik, atau good corporate governance, adalah fondasi yang harus dibangun pertama kali. Tanpa fondasi itu, gedung setinggi apapun akan mudah runtuh. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Tanihub ini? Kasus ini adalah sebuah cermin besar bagi ekosistem startup di Indonesia, cermin yang merefleksikan beberapa kebenaran pahit. Pertama, niat baik saja tidak pernah cukup. Sebuah startup bisa dimulai dengan misi paling mulia di dunia, tapi tanpa eksekusi yang disiplin dan tata kelola yang bersih, niat baik itu bisa menguap begitu saja. Kedua, valuasi yang tinggi bukanlah jaminan integritas. Sebuah startup bisa dinilai miliaran dolar, tapi angka itu tidak mencerminkan kesehatan moral atau kepatuhan hukum para pengelolanya. Fokus pada pertumbuhan yang membabi buta tanpa diimbangi kontrol internal yang kuat adalah resep menuju bencana. Dan ketiga, dana publik, bahkan yang disalurkan melalui perantara modal ventura sekalipun, menuntut tingkat tanggung jawab yang ekstra. Ini bukan uang pribadi yang bisa dipertaruhkan sesuka hati. Ada amanah publik yang melekat di setiap rupiahnya. Apakah semua tuduhan yang dialamatkan dalam kasus ini akan terbukti di pengadilan? Itu adalah tugas hakim untuk memutuskan. Proses hukum masih berjalan, dan kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi, satu hal yang sudah pasti, ekosistem startup di Indonesia tidak akan pernah sama lagi setelah kasus ini. Semoga ini menjadi titik balik menuju era baru,
di mana inovasi berjalan seiring dengan integritas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apa pendapat kamu tentang kasus ini dan pelajarannya bagi dunia startup kita? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.